Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia, saya dari 11 TKJ 1, sekolah saya SMKN 1 Majalengka. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang MTCNA Mikrotik Certified Network Assessor mengenai Internet Gateway. Langsung saja ya teman-teman. Cakupan materinya ada pengenalan Internet Gateway, tahapan konfigurasi NAT, konsep konfigurasi WAN dengan metode DHCP client, konfigurasi WAN dengan metode manual, konfigurasi LAN, konfigurasi NAT, tricks, perapihan konfigurasi, dan ARP. Pengenalan Internet Gateway, terdapat 3 PC client, 1 switch, dan 1 router mikrotik yang terhubung ke internet ISP. Goalsnya, router ini bisa mendapatkan internet yang nantinya akan di-sharing ke klien, sehingga kumpulan PC klien bisa akses internet. Inilah yang dinamakan konsep Internet Gateway, yaitu menjadikan router kita mendapat internet yang kemudian di-sharingkan kepada klien, sehingga kita bisa rangkum bahwa network environment kita bisa akses ke internet baik dari sisi networking, tools, maupun sisi klien. Nah, kalau sisi klien bisa internetan melalui mikrotik, maka router kita sudah bisa kita sebut sebagai Internet Gateway. Pengenalan Internet Gateway. Cara praktek menambah switch. 1. Tambahkan Cisco IOL. 2. Menambahkan image i86B Linux L2 Adventure Preset 9 MS SSA High Iron 2019-04-23 bin. 3. Namanya bisa diubah menjadi SW Cisco. 4. Ikonnya diganti dengan perangkat switch. 5. Internetnya ganti 2. 6. Kemudian save. Kalian bisa cari di website ini. Kalau ingin lebih jelasnya ya teman-teman, ini ada websitenya. Ini teman-teman, caranya bisa kalian lihat ya. Lebih lengkapnya di website masing-masing aja ya. Pengenalan Internet Gateway, menambah PC client. 1. Tambah node. 2. Virtual PC VVCS. Kemudian number of node. 2. Add, itu menambahkan PC yang kita gunakan mau berapa. 4. Klik save. 5. Kemudian hubungkan dari switch ke klien. Tahapan konfigurasi NAT. Konfigurasi WAN DHCP client, ISP memberikan DHCP server, IP address gateway, DNS manual. Konfigurasi LAN, konfigurasi IP address yang mengarah ke klien PC. Konfigurasi DHCP server. Konfigurasi NAT, sign out interface action. Tahapan konfigurasi Internet Gateway. Untuk melakukan konfigurasi Internet Gateway pada mikrotik router, terdapat beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. 1. Konfigurasi WAN Wide Area Network, koneksi antara mikrotik ke ISP. DHCP client, ISP yang bertindak sebagai DHCP server yang kemudian akan memberikan IP secara otomatis ke router mikrotik kita. Konfigurasi LAN Local Area Network, koneksi dari router mikrotik ke kumpulan klien. A. Konfigurasi IP address. B. Konfigurasi DHCP server. 3. Konfigurasi NAT agar klien bisa internetan. Translate IP privat to IP publik ataupun sebaliknya. Pemilihan chain, pemilihan out interface, pemilihan action. Tahapan konfigurasi Internet Gateway. WAN itu ada koneksi antara router mikrotik dengan ISP pada jaringan internet. Konfigurasi WAN itu terdapat berbagai cara. Metode yang dapat kita lakukan yaitu metode DHCP client atau DHCP server, manual DHCP server. Konsep konfigurasi WAN, jaringan komputer WAN atau Wide Area Network adalah jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan LAN yang terpisah dalam satu jaringan area yang lebih luas seperti kota, negara, bahkan benua. WAN memungkinkan komputer-komputer tersebut untuk berkomunikasi dan bersumber daya antara jaringan LAN yang berbeda. Jaringan WAN dapat digunakan beberapa teknologi transmisi data seperti kabel fiber optik, satelit, dan gelombang radio. Teknologi yang digunakan tergantung pada jarak dan lokasi antara jaringan LAN yang terhubung. Konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Untuk konfigurasi WAN, bahasanya terdapat 2 metode yang bisa kita lakukan, ada menggunakan DHCP client, ada juga yang menggunakan statik ataupun manual. Kita fokuskan terlebih dahulu konfigurasi WAN dengan cara DHCP client, baik dengan konsep CLI maupun Winbox.
Untuk prakteknya, nyalakan aplikasi Mikrotik. 2. Dilihat apakah sudah masuk apa belum. 3. Untuk login menggunakan bebas. 4. Passwordnya 1, 2, 3 lalu enter. 5. Mainkan terminalnya lalu enter. DHCP ini dilakukan apabila menu ISP yang menyediakan DHCP server, jadi yang bertindak secara DHCP server sebagai generasi ISP yang bertindak sebagai DHCP klien itu adalah Mikrotik, sehingga nantinya si Mikrotik ini otomatis mendapatkan IP address dari jaringan internet yaitu SP. Konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Kembali lagi ke menu PNetLab, 1. Ketik IP DHCP client print, lalu enter. Nantinya akan muncul IP address dan nantinya bisa mengkoneksikan dengan Winbox. 2. Ketik interface print lalu enter. 3. Lalu ketik lagi IP DHCP client add interface. Enter 1, lalu diketik disable 0 lalu enter. 4. Ketik lagi IP address print, maka nantinya akan mendapatkan IP address ether 1. 5. Kalau ingin cek lebih detail, kalian ketik IP DHCP client print detail lalu di enter. Jadi ini cara konfigurasi klien secara CLI. Konfigurasi WAN dengan metode manual. 1. Metode manual pada router Ether 1. Static akan mengkonfigurasikan secara manual dengan fitur yang ada di HCP. IP address gateway DNS. Jika udah ada konfigurasi DHCP, hapus terlebih dahulu dengan cara I1 P DHCP client remove number 0. 2. Konfigurasi IP address dengan cara IP address add address 192.168.122.50 atau 24 interface ether 1. 3. Konfigurasi gateway dengan cara IP router add gateway 192.168.122.1. 4. Konfigurasi DNS IP DNS-nya say servers 8.8.8.8. Kita lanjut lagi ya teman-teman. IP gateway LAN. LAN itu memiliki kepanjangan dari local area network. Jadi nanti mendefinisikan koneksi antara Mikrotik dengan klien. Untuk konfigurasi LAN, nantinya kita akan melakukan konfigurasi IP address pada interface yang mengarah ke klien yaitu Ether 2. Kemudian kita juga akan melakukan yang namanya konfigurasi DHCP server. Apa yang dimaksud dengan DHCP server di sini? Jadi dengan DHCP server ini glosnya yaitu laptop atau PC yang terhubung ke Mikrotik kita bisa mendapatkan IP secara otomatis. Jadi nanti Mikrotik kita akan berperan sebagai DHCP server. Dan kemudian misalkan hubungan antara Mikrotik dan ISP itu Mikrotik berhubungan dengan DHCP klien yang mendapatkan IP secara otomatis dari ISP. Akan tetapi kalau misalkan hubungan antara Mikrotik dengan klien, nantinya Mikrotiknya akan berpindah sebagai server dan dia akan bertugas memberikan IP address pada klien, sehingga nantinya klien-klien akan mendapatkan IP address secara otomatis. Konfigurasi LAN DHCP server Mikrotik NAS 1 Winbox. Buka Winbox lalu login seperti biasa. Konfigurasi IP address pada interface Ether 2. Buka IP DHCP server DHCP 1. IP Gateway Net. Jadi net itu kepanjangan dari Network Address Transaction, di mana IP address privat yang dimiliki oleh klien ini ketika ingin akses internet akan melewati router. Nah, ketika melewati router akan diterjemahkan dengan NAT sehingga bisa akses internet dengan IP publik yang dipinjamkan. Lanjut ya teman-teman ke konfigurasi NAT, firewall NAT Winbox. Konfigurasi NAT IP firewall NAT Mesh Squared IP address connection sharing. SRC NAT IP address privat source dari PC1 akan diubah menjadi IP publik. Out interface akses yang mengarah ke NAT atau IST menggunakan IP publik. NAT tricks, di mana kita bisa melakukan setting hanya di PC1 yang bisa internetan, yang sisanya itu tidak bisa. Itu bisa disetting pada bagian NAT ya, maupun di PC1 tidak bisa internetan, tetapi di PC lainnya bisa, nanti akan disetting. NAT trick hanya untuk user tertentu. NAT hanya untuk user tertentu. IP firewall NAT yang bisa akses internet hanya di PC tertentu. Bisa lakukan definisi IP pada search internet address. Konfigurasi NAT tricks. 1. Buka aplikasi Winbox, pastikan kalian sudah terhubung. 2. Pergi pada bagian IP lalu ketik firewall. 3. Pergi ke bagian NAT. 4.
klik NAT kalian yang sudah dikonfigurasi. 5. Pastikan IP address PC 1 dapat berapa. Lanjut ya teman-teman. 6. Dengan ketik show IP. 7. Kemudian tuliskan di winbox. 8. Ketik apply, lalu klik OK. Konfigurasi Natrix, kemudian kita cek di PC yang lainnya supaya tidak saling terhubung ataupun internetan. 1. Klik PC. 2. Klik show in IP. 3. Ke enter. 4. Ketik ping google.com. Konfigurasi NAT, caranya 1. Bisa pergi ke bagian IP lalu ke firewall. 2. Lalu ke NAT, nanti NAT punya kitanya klik 2 kali. 3. Untuk yang SRC address itu dihapus jadi dikosongkan ya teman-teman. 4. Setelah itu di apply dan klik OK. Jadi untuk siapa bisa akses internet. Perapihan konfigurasi. Untuk saat ini kita tahu bahwasanya IP address ada di PC ini berantakan. Misal di PC 1254, kemudian di PC 5252. Kan dilihatnya tidak enak. Caranya, 1. Matikan PC satu persatu. 2. Nyalakan terlebih dahulu PC satunya. 3. Kemudian klik reconnect. 4. Ketik show IP. 5. Ketik IP DHCP. Perapihan konfigurasi juga ya. Kemudian coba buka di PC kedua. 1. Nyalakan terlebih dahulu. 2. Coba buka PC 2. 3. Ketik show IP. 4. Kemudian kita request IP DHCP dengan ketik IP DHCP. ARP adalah kepanjangan dari Address Resolution Protocol, digunakan untuk mapping IP address layer 3 dengan match address layer 2. Untuk menghubungkan kedua device, informasi ARP keduanya harus saling memiliki. ARP bekerja dengan secara dinamik atau otomatis. Semua interface memancarkan ARP enable. Dapat juga dikonfigurasikan secara manual static ARP. Jadi kalau kita implementasikan dalam Pinet Lab kita, semisal di sini ada cara kerja ARP, yaitu PC 3 ingin melakukan koneksi di internet, maka nanti ARP-nya akan dicatat oleh router. Jadi ARP itu dicatat di ARP table dengan ketika ada suatu paket yang masuk ke router, baik itu masuk melalui Ether 2 maupun Ether 1. Jadi ternyata ARP itu dicatat ketika ada suatu paket yang masuk ke router ataupun keluar dari router. Jadi teman-teman masih di ARP, kita coba ping dari 5. Caranya klik PC 5, ketik show IP, ketik ping 8.8.8. Nah, nantinya IP address dan match addressnya di PC 5 akan dicatat di ARP table-nya yang ada di router MikroTik kita. Begitu juga dengan PC yang lainnya, caranya sama ya teman-teman. Sekian, terima kasih pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.